guys, balik lagi ke podcast Ngoceh, Ngobrol Yuk Ce. Nah, kali ini aku kedatangan salah satu narasumber yang masih muda. Asalnya dari mana ini? Dari Lampung, Ce. Lampung mana? Lampung Utara. Lampung Utara. Kamu pakai bahasa daerah apa? Hari-hari sih Jawa Indonesia ya. Jawa Indonesia. Nah, boleh dong kamu perkenalan diri kamu, nama, usia, dan asalnya pakai bahasa daerah. Jenengku Romla. Aku berasal dari Malaysia. Halo guys, jenengku Romla. Aku asalnya di. Oh, aku asale Lampung. Jadi yang Jawa kamu apa aku? Apa yang ketahuan? Ketahuan cari uang lah. Cari uang? Iya. Uang nggak ada kan di Indonesia? Enggak, sedikit. Dulu pertama kali kamu mengenal Taiwan dari mana? Mengenal Taiwan tuh ya dari kisah dari teman-teman sih ya. Bisa kayak kesampaian dari rumah, kayak tanah gitu. Tapi di daerah kamu banyak ya berarti yang udah pernah Banyak ke Taiwan? banget, termasuk dari keluargaku juga ada banyak sih yang di Taiwan. Terus, kenapa kau pilih PT Gaming ini? Ya lihat Koko sering lihat beranda aja sih. Aku cuma lewat loh, aku ya nggak ada cuma hubungan maksudnya sama kan PT ini. Kokonya kayak ngebantu orang kayak yang PMI ya kesusahan gitu loh. Terus kayak ngasih solusi kerja gini-gini gitu loh. Ya kan harusnya kau masuknya LPK Hong yang kamu masuk di sini kau. Enggak PT tahu, Eda. aku tahu Hongyan, tapi nggak tahu katanya ke situ. Iya, itu karena Hongyan tidak bisa menempati. Kenapa? Jadi dia cari kerjasama. Nggak apa-apa sih, sama aja cari uang sih. Iya, tapi latihannya Hongyan kan? Iya. Lain di ini kan juga banyak PT yang lain kan di sebelah Hongyan itu. Nah itu semua kerjasama tuh. Iya, aku Gitu. belajar dari si Koko konten sih. Tapi aku dengar katanya kamu dulu sebelumnya tuh ex Malaysia ya? Iya, ex Malay. Kamu sebelumnya itu berapa lama? 1 tahun doang sih. Setahun mutusin doang. kontrak. Oke. Kenapa nggak kepikiran dari dulu ke Taiwan? Kenapa baru sekarang ini? Dari dulu mikirnya ke Taiwan sih, tapi karena datanya nggak sesuai, banyak berantakan lah data aku kan, kata pihak PT-nya nggak bisa, kamu ke Taiwan. Terus kata umur pun juga belum cukup kan. Kau dituain? Enggak, Kan umur belum cukup kau ke Malaysia? nggak tahu dari PT-nya ngomong kayak gitu. Kalau tuang aku. Nggak bohong. Dituain kamu yang ke Malaysia? Enggak. Nah ke Malaysia bisa, saya ketahuan juga bisa. Nggak tahu dari PT-nya nggak gitu. Berarti tujuan awal tuh ke Taiwan. Iya. Itu karena kalau ke Taiwan, Iya, lebih besar. aku baru tahu dari situ kok. Ternyata aku di rumah kontrak. Karena untuk ke Taiwan kan ada dibatasi, hanya bisa berapa gitu. Aku tuh baru tahu kalau pas aku udah di Malai. Ternyata begitu. Semua Tapi kayak banyak X ya di sini ya. banyak. Kenapa? Biasa X kan pintar ya. X lebih pintar, mereka lebih bisa memilih karena sudah pernah masuk LPK sebelumnya. Oh iya. Iya kan? Makanya aku milih koko sih. Bisa dibandingkan kan? Bener. Di sini aja kayaknya lebih enak gitu kan. Rata-rata sih. Iya emang kok. Tapi gue bahagia sih karena banyak X yang mempercayakan pelatihan di sini. Iya kok. Nyatanya gimana? Nyatanya mirip nggak? Mirip Dengan sih. Yang diiklankan. Mirip. Untuk tempat tinggal, makan. Mirip semua. Jauh banget dari sebelum PT aku gitu loh. Oh. Jauh banget, bener-bener jauh. Memuaskan lah ya. Kemarin kan diusulkan juga ya kalau dari daerah sini lebih mahal potongannya, emang ada. Ya di sini enggak sih. Nah itu dia, nggak ada istilahnya, nggak ada, kan bisa kamu bandingkan kan banyak temen dan saudara juga kan kamu bisa tanya, dorong potongan berapa sih, sama apa enggak gitu. Iya jauhnya beda banget sih. Terus kamu di Malaysia cuman 1 tahun. Kenapa nggak genap kontrak? Enggak, karena dari pihak majikan pun kayak gimana sih ya, sangat, aku nggak tahu juga sih ngomong gimana sih ya, kayak meminta gaji hak aku sendiri pun nggak diperbolehin. Kalau Malaysia kan nggak boleh pegang HP ya selama finish kontrak kan ya. Betul. Nggak ada libur sama sekali, tambah lagi dengan job stick aku nggak sama nggak loh, nggak sama. Jadi Job desk-nya beda gitu ya? kayak aku mikir, ngapain sih aku bertahan juga pun, capek tenaga, pikiran pun situ sangat Gaji down. nggak dapet? Dapat sih tetap, tapi down banget kok, karena dari aku jaga lansia tiba-tiba kenapa aku harus beda dengan job stick gitu loh. Tapi gini, untuk di Taiwan pun pada masa kerja, saatnya kerja nggak boleh pegang HP juga, jarang ada yang ngasih. Iya emang. Sebenarnya boleh sih boleh ya, cuman lebih dibatasin, dianjurkan lebih dibatasin karena yang kalian jaga kan lansia. Takutnya kamu pada saat angkat-angkat dia kan Lebih butuh halo. Takutnya gitu kan. Enggak kok, maksudnya kan kalau di Malaysia bener-bener HP tuh mati selama 2 tahun kontrak, nggak dikasih. Oh ya? Iya, libur gimana libur? nggak dikasih sama sekali, kan kayak stres nggak sih kayak gitu? Iya sih, nggak bisa nonton Faisal sih stres. Terus akhirnya kamu terakhirnya itu kamu kabur apa gimana? Enggak kabur. Aku mikir konsekuensinya ya. Daripada kabur ngapain sih? Ya udahlah, milih jalur yang aman aja sih. Saya suka Iyalah. karena
kabur itu bukan pilihan, ya. Susah nyusahin diri. Kalau di Taiwan, kenapa saya nggak menyarankan untuk menjadi kaburan? Alasannya gini, banyak sekali di antara mereka yang mau mengambil ART dengan yang kaburan, itu karena mereka tidak bisa mengambil yang resmi. Kenapa nggak bisa mengambil yang resmi? Mungkin penyakit menular. Iya benar. ya Aku tuh kan? kayak gitu sih. Mungkin juga memang dia dulu pernah ada isu pidana yang menyebabkan tidak boleh mengambil lagi, atau ada kelakuan dia yang mungkin memblacklist diri dia untuk mengambil PMA dari Indonesia. Iya takutnya segitu ya. Nah iya, jadi sangat hati-hati. Itu banyak sekali teman-teman kita itu kurang beruntung, yang kaburan terutama ya, itu kena TB. Apalagi terkhususnya di satu daerah N lah, saya nggak mau sebut itu. Itu banyak sekali. Takut banget kayak gitu ya. Nah itu dia. Bukan saya nakut-nakutin, tapi lebih hati-hati aja. Sama sih kayak di kebun di mana itu juga mungkin karena standarisasi keselamatan mereka tidak mencapai standar, Iya. akhirnya nggak bisa ngambil resmi kan. Nah karena untuk mengambil resmi mereka juga harus melalui verifikasi yang cukup ketat gitu loh. Iya benar kok sih. Lalu tujuan kamu ke Taiwan selain cari duit untuk apa? Kayak aku kan nggak punya rumah ya, itu kayak bisa dibilang hidup kayak batang kara gitulah. Karena ditinggal dari orang tua dari umur 3 tahun tanpa dinafkahi, tanpa orang tua tuh nggak tahu kamu gimana kabarnya sama sekali kok. Jadi Tapi kayak orang tua masih ada? ada semua. Tahu dari mana? Baru-baru ini sih dari sosmed gitu sih. Oh, Kira-kira kamu di Taiwan mau sampai berapa lama? Niatnya ya bisa sampai 2 kontrak atau 3 kontrak sih. Niat nggak mau pulang. Nggak mau. udah dapat job belum sih? Udah. Kira-kira kamu ada keinginan buat dapet jodoh nggak di Taiwan? Niatnya sih kalau jodoh Taiwan sih mau aja ya, tapi kalau niatnya nggak mau cari orang Indonesia. Cari koko sipit ini. Trauma dari yang udah nggak mau. Beda. Nggak apa-apa sih, yang penting orang luar negeri. Yang penting orang luar negeri. Bangladesh. Nggak mau. Tadi Nggak mau, hitam sama-sama hitam nggak mau. orang Indonesia. Lu ngomong itu nanti lu dihujat di komentar lu. Dia mau memperbaiki keturunan dia, maka Ya. cari sipit dia. Emang jujur. Mau memperbaiki keturunan. Tapi kamu sipit, harusnya cari yang belum. Indonesia. Nggak mau, udah dapet yang belum tapi nyakitin semua. Tapi yang sipit lebih nyakitin sih kayaknya. di Kurang Taiwan. tahu ya, kan belum pernah nemu. Belum pernah coba. Yang di sana, yang sipit yang di sana, itu dia nggak ada perasaan punya. Hari ini dia bilang suka kau, habis itu selesai lari dia. Ini suhunya udah nih pengalaman ini. Wow. Temannya orang sipit semua ini. Cari yang baik-baik aja lah kok. Jodoh kan Kalau sudah iya, nggak usah terburu-buru lah. nggak mau berarti ya, belum Nggak mau mau. ya. Kalau memang belum jodohnya belum dapat pasangan ya udah nggak apa-apa sih. Jalanin dulu Jalan aja dulu ya. aja sih. Yang penting punya uang kan, punya apa, semua tercapai gitu apa keinginannya kan. Tapi selain itu keinginan kamu apa sih sampai kamu memutusin untuk berangkat Taiwan gitu? Cita-cita kamu, mimpi kamu? Cita-cita aku ya satu sih pengen punya rumah sendiri. Karena aku masih hidup kayak numpang sana sini, nggak punya rumah sendiri. Ya itu betul. Yang tadi gue bilang, lu mau ke Taiwan cari apa? Uang. Cari uang. Uang dapat dari mana? Jadi kerja lah. Dari kerja. Hah. Yang ngasih gaji siapa? Lopa dong. Laupan. Ah. Iya. Nikahin laupan. Selesai masalah kamu. Uang langsung. Lopanya udah punya istri. dapat. Oh, itu jangan. Cari yang belum punya istri. Akongnya mungkin. Aduh. Akongnya seru juga. Kan akongnya kan udah mau cepat. Nggak mau cari yang baik-baik aja ah. Baik-baik aja. Iyalah. Anaknya, anak bos. Iya kalau dilihat dulu sih ya. Iya. Laupan. Apa mau kayak aku coba? Kerja baik-baik lah, masih banyak Iyalah, kok teman-teman kamu juga pada sukses kan, rumahnya besar-besar kan. Iya sih. Kalau dari saya sih doanya lah, semoga cepat Amin. Lancar. Amin. dapat rezeki, dapat jodoh. Amin. Iya, pulang bawa sipit. Nggak mau pulang. Nggak mau pulang, udah mau stay di sana dia. Kau dibawa sipit. Uangnya aja pulang ke Indo. Uangnya Uangnya pulang buat siapa? Ya kan ada punya adik aku. Oh, kamu punya adik? Iya. yang satu. mempertahankan. Sedih loh pada ceritanya. Kok jadi begini ya? Iya kan karena kamu ini. Gimana ya? Sebab Ngapain sih bawa sedih sih kok? Udah jangan sedih. Nah, iya gitu. Hidup jangan terlalu bawa sedih, stres. Ya, jangan baper juga. Gitu. Ya udah kamu lanjutin ya. Saya Udah. selesai nih guys. Udah selesai. Itu emang kurang ajar emang si Koko kalau ngomong nyepas-nyepos ya guys ya. Oke deh. Karena kita nggak mau sedih-sedih ya kali Ya. ini, tapi aku juga tadi ada sempat di briefing sedikit ya tentang cerita perjalanan kamu. Terus juga kamu punya adik ya ternyata ya. Iya, punya adik satu lagi. Tapi waktu kamu 3 tahun tuh adiknya bareng nggak sama kamu? Bareng. Karena aku kan udah lulus sekolah SMP, karena aku biayain dia kan. Oke, jadi kamu tumbuh besar bareng lah Iya, setidaknya ya. benar. Jadi kamu yang pokoknya tetap ada adik yang
nguatin kamu lah ya. Iya, karena kuat karena Ade sih. Selalu yang semangatin ya. Mm-mm. Aku relate sih. Masih Adik hubungan sekarang baik. di mana? Sekarang di Aceh dia buka roti, toko roti. Oh, buka toko di situ. Masih ikut orang sih dia. Oh, masih ikut orang. Oke. Terus kamu ada rencana katanya pengen buka toko roti juga buat adik? Iya, dia bilang kayak gitu sih, pengen punya toko roti gitu. Jadi ya itulah salah satu alasan kamu juga pengen ke Taiwan gitu ya kan. Selain untuk diri kamu sendiri juga, Iya, cari benar. kebahagiaan sendiri, juga buat adik kamu yang udah selalu saling nge-support ya. Iya. Oke, ya udah sampai sini dulu mungkin ceritanya. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, yang udah ikutin podcast kita. Maaf kalau misalnya ada kesalahan kata ya. Sebelumnya aku mau kasih sedikit bingkisan dulu. Ini dari CV Faisalso sama PT Sylvia Soy. makasih. Jadi buat kamu cemil sendiri boleh atau Iya. mau kirim ke adik juga Makasih boleh. loh, Ce. Thank you ya waktunya Iya, ya. makasih, Thank you. Bye-bye. Bye-bye.